Walaupun rumah kita di sebelah masjid, kalau Allah nggak ngegerakin hatinya, malah dia termasuk orang yang asing ke masjid. Dan banyak tuh cerita orang rumah di sebelah masjid, sekali-kalinya ke masjid, tanyanya toilet di mana coba. Padahal rumahnya di sebelah masjid, tapi toilet masjid nggak tahu di mana, tempat wudhu di mana nggak ngerti, karena saking jarangnya ke masjid. Udah gitu masuk ke masjid itu kayak orang yang asing, melihat orang semuanya malaikat, dia sendiri yang setan misalnya. Wah ini malaikat semua gitu. Sebaliknya orang di dalam masjid kadang-kadang karena baru-baru hijrah nih, lagi semangat-semangatnya keluar masjid, semua orang dilihat setan, dia sendiri yang malaikat gitu kan ya. Nggak boleh kayak gitu. Bisa jadi orang yang di luar masjid itu lebih malaikat daripada kita yang baru belajar. Dia mungkin sholatnya di masjid yang lain, atau ada kesolehan dia yang kita nggak ngerti. Yang jelas kita jadi ngumpul di sini hari ini dari tempat yang berbeda-beda, ini sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menggerakkan hati berapa orang nih? Banyakan ceweknya. Udah segitu aja, nggak usah ditambah. Banyakan ceweknya, ceweknya kurang lebih sekitar 10.000 nih. Cowok-cowoknya sekitar 5.000. 1:2. Tapi di sini banyak yang masih sendiri, di sini udah buket gitu ya. Udah dibuk. Kenapa saya jadi ngelamun nih? Nah, kurang lebih 5.000 anak muda, alhamdulillah teman-teman semuanya nih berkumpul hari ini dari tempat yang berbeda-beda karena hatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ternyata buat Allah itu mudah banget menggerakkan hati sekian ribu anak muda sekaligus untuk berkumpul di satu tempat dengan jarak yang macam-macam, dengan kesulitan di jalan yang berbeda-beda. Itu mudah banget buat Allah. Kalau ribuan orang Allah gerakan hatinya dan itu mudah, apalagi cuma satu orang ya, untuk datang ke rumah itu lebih mudah lagi. Jadi jangan berputus asa. Toh ribuan orang bisa Allah gerakan sekaligus, apalagi cuman satu orang. Ribuan orang bisa Allah taklukkan hatinya, apalagi menaklukkan hati calon mertua yang berkumis tebal ya. Itu mah mudah banget buat Allah. Tinggal kita minta, ya Allah kumisnya sih tebal tapi hatinya baik gitu kan. Ternyata husnuzon kita jadi kenyataan, hatinya baik. Pas kita datang dia udah bersih-bersih, udah gak tebal. Gak penting sih ini pembahasannya. Nah teman-teman, ini jadi bukti nih bahwa Allah tuh kalau mau menggerakkan seseorang itu mudah banget buat Allah. Menggerakkan hati dosen pembimbing kita ketika lagi ngerjain skripsi gitu kan, itu mudah banget. Datang bismillah, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa siapa? Nabi Musa pas menghadapi siapa? Wah ngeri juga ya. Doa untuk Firaun dipakai nih. Mau ketemu dosen. Wahlul 'uqdatan min lisani, dan lancarkanlah ucapan lisan saya sehingga beliau faham apa yang saya ucapin. Nggak usah kita yang insya Allah lisannya normal. Nabi Musa yang lisannya ada sedikit sakit, saya nggak bilang cacat ya, ada sakitnya karena waktu kecil kan Nabi Musa pernah makan arang. Tahu arang ya? Ceritanya waktu Nabi Musa bayi, Nabi Musa tuh lagi digendong sama istrinya Firaun, dan Nabi Musa kayak ngeklik gitu sama istrinya Firaun, ketawa-ketawa gitu. Terus tiba-tiba Firaun masuk ke kamar. Istri Firaun penasaran, selama ini Firaun gak pernah gendong bayi angkat mereka. Akhirnya istri Firaun bilang, Fir, lo coba gendongin.
Kan panggilannya Fir ya. Kalau Aun susah manggilnya. Fir, lo kan nggak pernah gendong anak kita, lucu loh, coba lo gendong sekali aja. Males ah gua gitu. Ini Mesirnya jadi Indonesia banget lah. Enggak, gua males sama anak itu, ntar lagi juga gua bunuh gitu. Jangan, ini anak luar biasa, coba kamu gendong, pasti kamu akan merasakan kehangatan, jadi dekat sama dia. Coba deh sekali. Dipaksa-paksa sama Asia, akhirnya digendong juga sama Firaun. Baru digendong, yang tadi wajah Musa ketawa-ketawa, tiba-tiba jadi cemberut. Coba lihat Musa. Musa bayi loh ya, masih umur kurang dari setahun. Anak kecil, bayi, udah kenal ini musuh saya nih. Jadi kalau kita mau tahu kita nih soleh apa enggak, coba gendong anak kecil. Kalau pas kita gendong dia tiba-tiba nangis, ini bahaya nih, harus banyak istighfar. Terutama anak mantan. Itu pasti nangis tuh. Ada pesan sponsor gitu kan, pasti nangis lah dia. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya anak, tiba-tiba ada cowok gendong anak teman-teman terus nangis, itu kayaknya ada indikasi M titik lah, mantan. Kenapa anak saya nangis di tangan kamu? Kamu mantan istri saya ya? Mantannya istri maksudnya? Enggak salah. Nah, Firaun gendong nih, Musa jadi berubah ekspresi, yang tadi senang tiba-tiba jadi marah. Kata Firaun, Asia ini kenapa nih anak kok jadi ngelihat saya kayak benci banget gitu. Kata Asia, oh mungkin belum kenal, coba kamu dekap lebih rapat lagi biar dia hangat. Didekap sama Firaun, pas sudah dekat, Musa narik jenggotnya Firaun sekuat tenaga sampai rontok beberapa jenggotnya Firaun. Coba bayangin, kecabut loh jenggotnya Firaun dan berdarah. Itu kekuatan Musa alaihissalam. Menurut saya nih, Nabi paling tangguh itu Nabi Musa secara fisik. Kalau dibilang dengan bahasa kekinian tuh, Musa itu paling keren, paling cocok jadi kayak juara MMA gitu. Nabi paling tangguh lah menurut saya, keren banget. Juara MMA nggak ada apa-apanya dibandingkan Musa, atau yang ultimate fight gitu kan. Nah, ketika udah kecabut jenggotnya Firaun, terus berdarah, dilemparlah Musa oleh Firaun. Karena Firaun kaget, kok anak bayi kayak kesetanan gitu bisa nyambut jenggot orang dewasa dan berdarah loh, dan kuat banget kan berarti. Dan jenggot Firaun itu zaman ala-ala Firaun kuno gitu, zaman Mesir kuno kan jenggotnya modelnya dibentuk terus panjang. Dicabut sama Musa, dilempar, terus Firaun murka. Kata Firaun, pokoknya ini jelas nih tanda-tanda bahwa dialah yang ada di dalam mimpi saya. Emang dia benci sama saya dari awal juga, dari sejak dia datang ke istana ini, emang gak suka sama saya. Kata Firaun, jadi curhat gitu kan Firaun. Kata Asia, duh kasihan anak bayi kalau dilempar gitu. Asia nangis-nangis meluk Musa gitu. Kata Firaun, besok saya akan panggil semua penduduk Mesir dan akan saya pertontonkan mereka gimana saya menyembelih bayi dari Bani Israel. Dan ini keputusannya udah final, udah nggak bisa diganggu-gugat. Akhirnya malam itu Asia nggak tidur, berdoa aja nih gimana cara menyelamatkan bayi Musa. Allah memberi ilham kepada Asia, sehingga paginya Asia ketemu sama Firaun, bilang gini, Fir, saya ada ide nih. Ide apa? Kita mau bikin bisnis apa? Bisnis online gimana? Jadi nggak fokus. Saya ada ide nih. Menurut saya bayi Musa ini nggak salah. Dia masih anak-anak, nggak ngerti kalau kamu itu jenggotnya itu jenggot, dikirain itu mainan, squishy atau apalah gitu. Dia nggak ngerti kan squishy jenggot gitu ya, squishy apel apa. Jangan-jangan dia nggak ngerti. Terus gimana taunya dia ngerti nggak ngerti? Coba terakhir permintaan saya sebelum kamu mengeksekusi Musa. Coba taruh Musa, bayi ini di tengah, terus di sebelahnya taruh satu roti makanan, satu lagi bara api, areng gitu. Kalau dia memilih roti, berarti dia ngerti, maka silahkan bunuh dia.
Kalau dia memilih arang, berarti dia nggak ngerti namanya anak bayi, berarti maafkanlah dia. Logis juga nih, pikir Firaun. Ya udah kalau gitu. Dan Firaun yakin pasti nggak mungkin milih arang, soalnya panas. Pasti milihnya roti, ditambah lagi coklat dengan harum-harum makanan. Ditaruh Musa di tengah, anak bayi, kanan kirinya ditaruh roti dan arang. Ketika diperhatikan, lama-lama Musa merangkak ke arah arang, diambil tuh arang dengan tangannya, dimakan. Sejak saat itu lidah Musa menjadi sakit, keluh dan tidak bisa bicara dengan lancar. Itu kalimat dari wahlul 'uqdatan min lisani. Itu maksud dari kalimat wahlul 'uqdatan min lisani. Ya Allah, lancarkanlah keluh yang ada di lisan saya. Uqdah itu keluh, nggak bisa ngomong dengan lancar. Lancarkanlah keluh yang ada di lidah saya sehingga Firaun ngerti. Tiba-tiba setelah sekian tahun, Musa anak kecil, Musa anak ABG, Musa udah nikah, hijrah status gitu. By the way, Musa nikahnya di mana? Di Jordania. Dulu namanya Madian. Nikah sama cewek penggembala. Kan Musa lagi hijrah nih dari Mesir ke Madian karena dikejar-kejar tentara Firaun. Kenapa dikejar tentara Firaun? Soalnya Musa nggak sengaja nyolek orang mati. Lo gitu banget sih, mati. Baru ngomong gitu udah mati, belum diapa-apain ya. Ada Bani Israel ribut sama orang Kipti, Egyptian, orang Mesir asli ini. Karena yang ini Bani Israel keturunannya Musa, kabilahnya Musa, kaumnya Musa, yang ini kaumnya Firaun. Musa ngebelain Bani Israel. Lagi pula waktu itu kalau nggak salah Bani Israel yang terzolimi. Dibelain Bani Israel sama Musa, terus yang orang Kiptinya cuma dicolek doang, didorong dikit lah gitu, mati, kelepek-kelepek, hilang aja. Kenapa nih orang? Jangan-jangan dia memang kena serangan jantung gitu ya. Akhirnya Musa mengatakan, ya Allah, saya nggak sengaja membunuh dia, ini pasti kerjaan setan, kata Musa. Ini by the way ya, satu-satunya suuzon yang berpahala itu suuzon sama setan. Sama setan tuh nggak boleh husnuzon, harus suuzon. Ini setan yang kerjaannya nih. Terus jangan kita bilang, lo jangan nyalahin setan, kasihan tahu. Enggak. Setan itu harus disuuzonin. Kalau manusia husnuzon. Satu-satunya husnuzon yang berdosa itu husnuzon sama setan. Kasihan ya setan, pasti dia nggak tahu apa-apa, kita aja yang Akhirnya Musa lari ke Madian. Dan Musa ini emang laki-laki yang tangguh. Tapi dia nggak pamer. Badannya itu six pack, perutnya tuh six pack. Kalau kita kan one pack ya. One pack masih mending ada zero gitu. Ini six pack. Terus pokoknya badannya bagus. Tapi Musa badannya bagus, nggak pernah pamer. Kita kan baru fitnah sekali udah pakai baju segini. Kalau perlu nggak pakai baju kemana-mana, gaya lihat gua nih baru fitness padahal belum ngebentuk juga. Musa itu kalau pakai baju selalu rapat, walaupun sebetulnya yang kesini kan bukan aurat, tapi Musa tetap menutup karena ini Nabi, ada fikih tersendiri. Jadi SOP Nabi sama umatnya itu beda teman-teman. Dan emang kayak gitu, Nabi Muhammad tuh punya SOP sendiri, kita punya SOP sendiri. Di antaranya misalnya nih, Nabi Muhammad nggak boleh nerima sedekah. Kalau kita boleh nerima sedekah. Nabi Muhammad itu nggak boleh mewariskan harta. Jadi Nabi wafat, hartanya itu jadi milik umat, nggak boleh diwariskan ke keturunannya. Dan itu SOP Nabi. Nabi Muhammad punya istri sekian, kita nggak sama sekali. Nah ini kan SOP-nya beda nih. Bukan nggak sih, belum lah ya, belum. Nah, SOP-nya beda nih. Nah Nabi Musa juga gitu, beliau menutup auratnya semuanya, sampai nggak pernah kelihatan, bahkan pakai baju pendek aja nggak pernah. Saking luar biasanya, sampai muncul kayak isu fitnah. Katanya Musa itu punya penyakit kulit, kata Bani Israel. Udah gitu dijadikan hashtag viral pula. Viral di antara Bani Israel. Kalau Musa itu, Musa penyakit kulit. Jadi trending topik gitu di antara Bani Israel. Difitnah. Karena Musa banyak difitnah sama Bani Israel, kan Bani Israel itu suka gosip ya. Pokoknya acara-acara infotainment mereka tuh selalu Musa yang muncul. Musa penyakit kulit, Musa kudis, Musa kurap, Musa apa. Banyak banget fitnah terhadap Musa. Akhirnya Allah yang ngebelain Musa. Allah posting nih. Di akhir surat
Al-Ahzab tuh ada kisah gimana Allah ngebelain Musa yang difitnah punya penyakit kulit. Caranya Allah keren banget cara ngeposting video tentang Musa tuh. Jadi bukan poster ya, fitster. Ditampilin bahwa Musa lagi mandi di sebuah oasis, bajunya ditaruh di atas batu. Cuman pakai celana doang, mandi. Pas sudah selesai mandi mau ngambil baju, batunya pindah. Akhirnya Musa bingung nih gimana cara ngambil bajunya nih, pakai kayak galah gitu, mengambil baju di atas batu, pas mau diambil batunya lari. Allah yang berfirman kepada batu, ya batu lari, lari tuh batu. Ini batu luar biasa, kayaknya dia senang jogging gitu ya. Kayak Indo Runners lah ya. Batunya tuh lari, dikejar sama Musa. Batu, baju saya, batu baju gitu. Thawbi hajar kalau dalam bahasa Arabnya. Kemana larinya si batu teh? Larinya ke tempat-tempat ngumpul anak-anak muda Bani Israel. Lewat skatepark Bani Israel gitu kan. Ada anak-anak Bani Israel lagi main skate, lagi ngulik gitu, lagi ngetrik, lagi kickflip gitu kan. Tiba-tiba Musa lewat, weh badan Musa lebih keren dari badan kita gitu. Jadi mulai viral lagi nih, badan Musa keren. Lewat anak-anak futsal Bani Israel lagi main futsal, ngelewatin BMX, pokoknya kumpulan anak-anak street Bani Israel ya. Lewat sampai berhentinya di pasar Bani Israel. Pas sudah berhenti di pasar Bani Israel, diambil tuh baju sama Musa, dipakai dengan keadaan malu karena ditonton banyak orang, cewek-cewek gitu-gitu. Karena Musa kan terlalu keren ya. Ini belum ketemu Yusuf, ini baru ketemu Musa. Karena marah Musa kepada batu, dipukul tuh batu sama Musa sampai retak. Ini makanya saya bilang juara Ultimate Fight itu memang keren sih. Batu gede aja tuh bisa retak dipukul sama Musa. Dia jadi kalau sasaknya itu bukan dari goni atau batu. Gua tangan gatel batu. Musa, kalau tangannya gatal cari batu. Kita tangan gatal paling cari tisu gitu-gitu kan. Beda banget lah sama Musa. Nah, karena Musa pernah mukul orang Egyptian terus mati, mukulnya padahal dicolek doang, lari ke Madian. Sampai di Madian lagi duduk capek ngelihat dua cewek lagi ngantri ngasih minum ternak. Terkenal kan kisahnya di surat Al-Qasas dan di surat Thaha. Dilihat sama Musa, kasihan banget tuh cewek berdua nunggu giliran laki-laki penggembala memberi minuman ternak mereka, baru nanti giliran yang cewek. Dideketin sama Musa, Kak lagi ngapain? Ma khatbukuma, apa masalah kalian? Lagi ngapain kalau bahasa kita? Kalau kita kan datang boleh selfie. Selfie kita mintanya, ini enggak lagi ngapain? Enggak, kami pengen ngasih minuman ternak tapi harus ngantri sama yang cowok-cowok. Oh ya udah biar saya aja yang ngasih minuman ternak, biar nggak perlu ngantri karena sesama cowok. Diambil ternak cewek ini sekitar 100 ekor onta, diberi minuman oleh Musa. Dan ini harus kita bayangkan dengan ilustrasi sejarah, jangan dengan imajinasi kita yang kekinian. Kenapa? Ngasih minuman ternak itu sumurnya itu bukan timba kecil teman-teman. Timba kita kan kecil tuh. Timba Arab itu dari kulit, terus di luarnya kayu. Timbanya tanpa air aja udah berat tuh. Ditambah lagi ukurannya diameternya mungkin setengah meter gitu, diameternya doang. Bahkan ada yang hampir 1 meter, gede timbanya, turun ke sumur. Sumurnya itu gede, bukan sumur kayak kita yang kecil terus timba dari atas pakai tali. Dia turun, ngambil air, terus naik lagi ke atas. Bayangin 100 ekor onta. Satu onta bisa minum satu timba itu, berarti 100 kali naik turun. Padahal habis perjalanan berapa? Touringnya tuh baru beberapa ratus kilo. Habis touring dari Mesir ke Jordan. Dan belum makan, cuma minum air doang, bayangin. Kita kalau touring datang-datang kan tidur. Ini datang-datang ngangkat air 100 kali, turun ke sumur, naik lagi, turun, naik lagi. Sehingga cewek ini memperhatiin, ini cowok keren juga nih. Diperhatiin sama dua cewek ini, nanti ketahuan perhatiannya. Keren, dia kuat, tapi dia amanah. Nggak sambil ngangkat air, ngelirik, nggak. Terus kalau ceweknya ngelihat, dia pura-pura gagah gitu. Pas ceweknya nggak ngelihat, jatuh gitu ya. Itu mah kita banget tuh yang caper-caperan. Nabi Musa nggak gitu, amanah banget. Dilihat nggak penting buat dia. Jadi elegan gitu. Ngangkat, ngasih minum.
Udah selesai, Mbak, ini udah selesai. Oh ya, makasih Mas gitu. Mas, namanya siapa? Mas Musa. Pulang ke rumah ngadu ke ayahnya. Pak, gitu. Ayahnya tuh ada yang bilang Nabi Syuaib, ada yang bilang keturunan Nabi Syuaib. Pak, tadi tuh kita dibantu sama laki-laki yang soleh, makanya jadi cepat pulang hari ini. Ya udah, undang laki-laki itu ke rumah biar dinner sama kita, gitu. Diajak dinner. Datang salah satu dari dua cewek tadi, tamshi ala istihya, jalannya malu-malu. Jadi mau datang, aduh ngomongnya gimana ya? Mau ngasih tahu tapi gimana ya bahasanya? Akhirnya dia paksain dalam keadaan wajahnya malu-malu gitu, diam-diam dia datang, Mas, ayah saya ngundang Mas ke rumah untuk makan malam, untuk ngucapin terima kasih. Oh iya boleh. Ya udah jalan pulang ke rumah. Jalannya Musa di depan, ceweknya di belakang. Ini etika berjalan dengan cewek yang bukan, ya, yang belum jelas statusnya. Cowok di depan, cewek di belakang. Kalau nggak tahu jalan, tinggal Sherlock dong. Kan gampang sekarang mah tinggal Sherlock ya. Rumah lu di mana? Udah Sherlock aja. Aduh aku habis kuota nih. Alasan. Ya udah teteringan aja sama aku. Passwordnya apa? Nama kamu. Bahaya nih. Udah jalan berdua, belok kanan, belok kiri. Pokoknya Musa di depan supaya Musa nggak memperhatikan cara si cewek jalan. Nggak boleh ngelihat cara cewek jalan, apalagi cara cewek berkendara. Kayak Aisyah dulu pernah ketinggalan sama siapa? Sofwan bin Mu'attal, sahabat keren dari Madinah. Pas ketinggalan dari pasukan Nabi, Aisyah lagi duduk di atas batu, Sofwan datang ngeliat Aisyah, terus Sofwan bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah ucapan kalau kita ngelihat cewek sendirian. Bukan, wah, bukan. Kesempatan gitu, bukan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ngelihat ada cewek pulang dari masjid sendiri, nggak ada temennya, nggak ada angkot yang bisa dia naikin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bareng saya aja yuk. Enggak. Bareng saya maksudnya apa? Kalau di zaman Sofwan teh, barengnya itu dia naik, dia jalan kaki, Aisyah yang naik kendaraan. Nah caranya dia taruh onta di sebelah Aisyah, Sofwannya menjauh dan membelakangi supaya nggak ngelihat gimana cara Aisyah naik ke atas kendaraan. Lihat etika, akhlak orang yang solih. Jadi bukan, wah dia nih cantik, keren. Penasaran kalau dia naik kendaraan gimana ya cara naiknya? Enggak, itu kepo ya, kepo yang dilarang. Jalan Musa sampai ke rumah si cewek, lagi disiapin makanan gitu, pas ayahnya ke belakang, salah satu dari cewek ini ngomong ke ayahnya, Papa kan butuh pekerja yang bisa ngasih minuman ternak. Kayaknya laki-laki itu juga butuh kerjaan, dan menurut kita dia laki-laki yang baik dan kuat. Si ayahnya ngerti bahasa elegan dari putrinya. Berarti putri saya memperhatikan laki-laki. Artinya dia ada perasaan. Karena selama ini nggak pernah tuh cewek ngomongin tentang cowok sama sekali. Di list kontaknya aja nggak ada cowok. Cewek semua tuh isi list kontaknya ya. Kalau kita lihat namanya Aisyah, Fatimah gitu. Nggak ada misalnya namanya Muhammad atau siapa gitu. Nggak ada Bang, semuanya Kak. Mungkin ada juga, cuma diganti nama kali. List kontaknya aja nggak ada cowok, berarti dia kan nggak pernah dekat sama cowok, nggak pernah merhatiin laki-laki. Tiba-tiba dia mengkomentari seorang laki-laki, berarti ada hati nih. Ayahnya langsung ngerti ini sinyal dari putrinya untuk dinikahkan dengan laki-laki tersebut. Bahasa elegan orang dulu. Kalau sekarang kan vulgar. Pah, pengen nikah sama dia. Langsung aja, godain kita dong atau apalah gitu-gitu. Kalau dulu elegan, kalau sekarang vulgar. Akhirnya laki-laki ini bilang ke Musa, ya Musa, kamu statusnya apa? Masih single, nggak jomblo karena nggak punya mantan. Single, Pak. Kok kamu manggilnya Pak? Kalau sekarang kan udah kepedean gitu, kegeeran. Single Pak gitu, bukan Pak ya, Pak. Oh ya udah, mau nggak nikah sama putri saya dengan mahar kerja sekian tahun. Kalau kamu sempurnakan jadi 10 lebih baik dan seterusnya. Akhirnya Musa nerima, menikahlah dengan perempuan itu. Ini cerita apa sih? Moral of the story adalah
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merencanakan kehidupan kita, teman-teman. Kita cuman perlu menjaga masih on the track apa enggak nih. Kita cuma perlu ngejaga kita ini masih di garis yang Allah ridhoi atau enggak. Kalau masih di dalam garis yang Allah ridhoi, biarkanlah Allah yang mengarahkan kemana. Pokoknya jangan sampai ngelanggar aja, jangan sampai keluar batas saja. Dan insya Allah jalan itu nggak akan membawa kita kepada kehancuran atau kerugian. Nggak mungkin. Allah yang merencanakan. Mungkin adegan yang memicu kita untuk melangkah itu kadang-kadang sesuatu yang gak nyaman. Kayak misalnya Musa, adegannya insiden pembunuhan, tiba-tiba hijrah ke Madian. Bisa aja insiden kayak gitu terjadi, bukan maunya kita, takdir Allah. Tapi dibalik semua hal-hal yang kita anggap sekarang musibah, nanti malah kita mensyukurinya. Sekarang kita menganggapnya musibah, someday kita akan menganggapnya sebagai nikmat, rahmah. Kita aja yang belum mengerti. Jadi musibah dengan nikmat itu sebetulnya adalah persepsi kita. Kalau kita memahami kebaikan di dalam musibah, kita akan menyebutnya bukan musibah, itu rahmat. Tapi kalau kita nggak ngerti, kita nyebutnya musibah. Sama kayak misalnya, aduh judul ini ditolak sama dosen pembimbing, sehingga kita harus ganti judul yang baru. Kita anggap itu musibah kan? Padahal justru judul yang kedua, yang kemudian kita jadi lulus dengan sidang nilai cum laude, lewat judul yang kedua itu, itulah yang membuat kita mengerti sesuatu yang kelak akan bermanfaat buat kita. Judul pertama mungkin tentang apa, judul yang kedua sesuatu yang lebih aplikatif, sesuatu yang lebih dibutuhin sama masyarakat. Sehingga kadang-kadang kita pernah nulis skripsi, tesis, disertasi tentang judul itu, kita jadi expert di bidang itu, sehingga suatu saat kita lebih dibutuhin oleh masyarakat daripada kita tadinya pakai judul yang pertama. Kita tinggal angle berpikir kita yang mana nih? Mau ngelihatnya dari angle hikmah atau mau ngelihatnya dari angle musibah. Musa kecil pas bayi cabut jenggotnya Firaun, itu sebuah insiden. Musa dihanyutkan ke Sungai Nil, itu sebuah kejadian yang kayaknya tragis banget. Terus Musa ngebunuh orang, terus Musa kehausan di tengah-tengah padang pasir, ketemu cewek terus ngasih minuman ternaknya tapi nggak dibayar. Semua ini rencana Allah yang kita nggak ngerti sekarang. Tapi someday ketika kita udah ngelihat hasilnya, kita akan mengatakan, Masya Allah, Allah Maha Besar yang mengatur hidup saya sampai menjadi seperti sekarang ini. Makanya saya pernah cerita, mungkin teman-teman ada yang nonton di YouTube. Dulu ketika di Mesir, pulang dari Mesir tuh, saya ikut istri ke Bandung. Istri saya ngajar di Bandung, akhirnya kita ke Bandung. Saya nggak senang waktu itu belum dapat hidayah ya, nggak senang ngajar di kampus, nggak senang ngajar di pondok pesantren. Tapi karena terpaksa, nggak ada kerjaan, saya ngelamar-lamar gitu ke pondok-pondok pesantren. Semua nolak, alasannya sama, lebih banyak guru daripada murid. Ya udah deh, gak apa-apa, karena nggak ada yang nerima. Saya pikir, kok saya pulang-pulang jauh-jauh dari Kairo tapi nggak punya kerjaan ya, kayak malas gitu. Malah ngelamar jadi kuli aja nggak diterima. Soalnya kuli itu yang dilihat keahlian dan otot kan. Saya punyanya ijazah LC, nggak nyambung dengan perkuliahan gitu. Akhirnya nggak punya kerjaan, saya nerjemahin buku. Udah capek-capek nerjemahin buku, pas dikasih ke penerbit, katanya buku itu udah terbit, terjemahin sama orang lain. Saya salah milih judul. Akhirnya nulis buku sendiri yang belum diterbitin orang. Walaupun kalau bahasa Sunda mah capruk, nggak jelas ngomong apa gitu. Pokoknya nulis aja, nulis. Udah selesai nulis, dikasih ke penerbit, nggak ada yang mau nerbitin karena nggak layak katanya. Kan ini adegan-adegan yang awalnya kita anggap sebagai kesulitan, musibah kan? Karena nggak mau diterbitin sama penerbit, akhirnya saya kepikiran lagi, ya udah kenapa nggak diterbitin sendiri aja? Diterbitin sendiri. Alhamdulillah minjem uang dari teman 30 juta dan dia Allah takdirkan dilembutkan hatinya, mau aja, padahal nggak kenal amat, baru kenal juga beberapa bulan. Mungkin ngeliat muka saya tuh muka melas gitu ya. Jadi saya pinjam dong 30 juta. Oh iya, ya udah ambil aja, 30 juta. Dia punya percetakan, sampai sekarang jadi teman baik. Dia yang punya percetakan, udah nggak apa-apa Ustadz, cetak aja, ntar bayarnya waktu terserah Ustadz. Dikasih waktu 6 bulan. Saya cetak, udah gitu terbitin sendiri, dijual seluruh Indonesia. Caranya kirim pakai bus malam gitu kan. Saya pakai kardus Marlboro ngangkat. Jadi saya penulis, saya kulinya, saya direktur penerbitnya, pokoknya
apa sendiri aja semuanya, ngangkat di jalan raya. Nih, saya mau ngirim buku. Oh, buku siapa? Ada tuh orang yang nulis bagus tulisannya gitu. Kirim ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Jawa, udah dikirim, nggak ada yang balik. Terus laporannya nggak jelas, orangnya kemana nggak ngerti karena nggak kenal amat gitu, lewat internet doang, lewat email. Nggak ada laporan. Waktu itu sekitar 3.000 buku, 1.000 yang dikirim keluar kota itu raib aja, nggak ada hasil. 2.000 lagi, ya udah saya jual di Bandung aja kalau kayak gini. Jual di Bandung, pas ada kayak Islamic Book Fair ya, pameran buku Islam. Saya nyewa satu space di stand salah satu penerbit Islam di Bandung. Nggak nyewa stand, nyewa space doang di depan. Saya pakai X banner, terus pakai meja, ngangkut pakai motor sendiri, pakai topi biar nggak ada yang tahu, pakai masker. Taruh, ngerjain sendiri semuanya, udah beres semuanya, pergi ke belakang, ganti baju yang baju kemeja, pakai dasi gitu, sepulpen. Udah gitu, pakai rambutnya dirapiin, berdiri di sebelah X banner. Orang-orang pada nggak kenal kan buku ini baru banget. Ini buku apa? Oh ya ini bukunya bagus. Siapa penulisnya? Karena di X banner itu wajah paling besar tuh wajah saya. Jadi tulisan buku apa tuh kecil-kecil aja. Yang penting wajahnya yang gede gitu. X banner foto saya yang paling besar. Qadarullah, waktu itu saya ngambil foto kan sembarangan aja dari foto-foto lama tuh. Saya ada foto baju putih dan mungkin kalau orang perhatiin kelihatan. Ternyata di sini ada uang 1.000. Kelihatan ada uang 1.000 di foto itu teh. Saking memprihatinkan. Mulai alhamdulillah 3 bulan bisa membayar hutang di percetakan. Mulai berkembang, bikin bisnis. Waktu itu belum ada pulsa di Alfamart, Indomaret, masih M-Kios gitu. Punya 60 cabang M-Kios di Bandung. Mulai masuk ke jual beli mobil bekas, masuk ke properti. Terus ujung-ujungnya alhamdulillah balik lagi kepada habit, yaitu dunia dakwah. Jadilah sekarang di Pemuda Hijrah dan saya tinggalkan yang usaha-usaha kayak gitu biar fokus kepada dakwah. Tapi akhirnya saya berpikir kalau dulu saya mungkin diterima ngajar di suatu tempat, mungkin saya nggak akan pernah ngelakuin hal-hal yang seperti sekarang. Kalau dulu saya diterbitin bukunya oleh orang lain, mungkin saya nggak akan pernah nulis sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak hal yang kita sebut sekarang musibah, besok kita bilang itu sebuah nikmat. Angle-nya doang yang berbeda. Tinggal kita yakin nggak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bisa jadi hari ini ditolak atau hari ini diputusin, suatu saat kita mensyukuri keputusan itu. Alhamdulillah saya diputusin, itu disyukurin. Kenapa? Gara-gara diputusin, akhirnya dia menikah dengan orang yang lebih baik daripada kita. Syukur kan? Namanya cinta sejati. Gimana? Harus syukur. Alhamdulillah dia dapat yang lebih layak daripada saya. Dan saya mah nggak dapat sampai sekarang misalnya. Ya nggak apa-apa. Kayak Julaibib ya. Tunggu aja di masjid. Kan gak enak banget awalnya tuh. Gimana kita menganggap diputusin itu nikmat. Apalagi diputusin dengan bahasa kita adik kakak aja ya. Kan berat ya. Gak enak kalau kayak gitu teh. Cuman nanti suatu saat kita akan mensyukuri nikmat itu. Kayak banyak orang yang ngerasa kok saya ngeband udah sekian lama tapi gak ada yang masuk ke dapur rekaman. Sampai dia bikin kayak semacam sponsor me kan. Dia ngeband terus bikin arrangement lagu. Dia posting di YouTube, diupload di YouTube supaya ada yang sponsor, ternyata nggak muncul. Anak skate, dia ngetrik, tapi nggak ada yang jadiin dia brand ambassador brand tertentu. Akhirnya dia upload di YouTube, ngetrik kickflip yang model baru apa gitu mungkin, atau no comply gitu, dia nggak ngetrik tapi bisa terbang-terbang. Berharap ada yang sponsor, ternyata belum. Apa yang hari ini kita anggap sesuatu yang kayak kekalahan, satu musibah, satu kesulitan, suatu hari nanti ketika kita paham, kita akan mengatakan itu nikmat. Dengan satu syarat. Gimana pun kondisi yang kita alamin sekarang, jangan keluar dari jalur yang Allah ridhoi. Itu aja syaratnya. Makanya kan saya bikin tagline banyak main, banyak manfaat. Saya nggak berani bilang nggak punya dosa, karena itu namanya tazkiyatun, mentazkiyah diri sendiri. La tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Tapi maksudnya sedikit dosa ini tinggalkan dosa. Kenapa? Karena kalau kita udah ngelanggar, gimana pun kita sekarang lagi dapat nikmat banyak, terus kita melakukan dosa yang Allah nggak suka, nikmat itu bisa berubah musibah. Sebaliknya, ada musibah, kita masih on the track, musibah itu bisa berubah menjadi nikmat.
Syarat yang Allah minta dari kita cuma satu itu, jangan melanggar, jangan bikin dosa, jangan ngecewain Allah Subhanahu wa taala. Itu doang. Udah gitu bertahan aja, Allah kasih kejutan-kejutan yang sangat banyak dalam hidup kita. Saya punya teman orang Padang. Dia ikut tes akademi kepolisian. Dari sekian banyak yang ikut tes, 50 orang yang keterima, dia salah satunya. Terus karantina 50 orang ini. Tes ujian yang kedua, dari 50 orang ini cuman dia sendiri yang gagal. 49 orang tuh lulus tes kedua. Akhirnya dia pulang ke kampungnya dalam keadaan malu. Karena udah malu banget, dia hijrah ke Jakarta. Awalnya ke Bandung terus ke Jakarta. Di Jakarta alhamdulillah setelah sekitar 8 tahun dia bisa survive, bahkan sukses. Sekarang dia punya beberapa outlet di Tanah Abang, punya pabrik di Bogor, dan punya omset sebulan itu nggak kurang dari 1 M. Dengan keuntungan kurang lebih 40%, jadi 400 juta lah profit bersihnya sebulan. Kalau lagi lebaran atau Ramadan itu bisa 3 kali lipat. Nah pas sudah sukses, dia haji. Ternyata di kampung itu dialah orang pertama yang haji di kampung dia tuh. Dan di kampung itu dikenal dia sebagai anak yang paling nakal, yang kayaknya nggak ada harapan jadi orang baik. Ternyata yang pertama haji. Udah gitu dia pulang, sesekali dia pernah pulang, ketemu sama temennya yang 49 orang itu. Salah satunya udah jadi salah satu pejabat di kepolisian. Dia ngobrol-ngobrol, ditanya, mana yang 48 lagi? Dia bilang, kamu nggak tahu kabar mereka? Kabar apa? Tahun 2004 mereka ditugaskan di Brimob Aceh, di Banda Aceh. Asrama Brimob Banda Aceh itu dekat dengan laut. Terjadi musibah tsunami, satu asrama Brimob itu habis semua dan 48 mereka itu meninggal dalam musibah tsunami. Baru dia sadar, Masya Allah, Allah punya rencana. Semuanya di dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akhirnya mensyukuri kegagalan dia dulu di tes kepolisian. Walaupun yang lulus juga baik, yang gagal juga baik. Jadi ini bukan soal buruknya, tapi soal antara satu kebaikan dengan kebaikan yang lain. Yang lulus baik, yang ternyata nggak lulus juga, Allah simpan kebaikan dengan cara yang lain. Bahkan mungkin bagi dia sekarang, kalau disuruh pilih, dia lebih milih nggak lulus. Kalau dia sekarang udah paham. Dulu dia memilih lulus, dia stres, dia kayak putus asa gitu. Pas ketahuan cuma dia sendiri yang nggak lulus. Tapi setelah dia paham maksud Allah, pasti kalau sekarang disuruh pilih, mending dulu kamu lulus apa enggak? Enggak deh, mending kayak gini aja, pasti kayak gitu. Jadi kita butuh waktu untuk mengerti teman-teman tentang maunya Allah itu apa. Sama kayak sekarang, kita butuh waktu untuk mengerti kenapa di usia segini masih sendiri. Butuh waktu untuk mengerti. Mungkin Allah emang lagi mempersiapkan calon imam kita yang ideal banget. Nah untuk mendapatkan seseorang yang ideal itu kan butuh waktu. Kalau yang apa adanya kan, yang apa diobral gitu kan gampang. Tapi ini karena terlalu istimewa, kayak permata, mutiara, itu benar-benar dibentuk. Saking istimewanya butuh waktu yang lama. Sama kayak kita beli kendaraan. Kalau yang warnanya pasaran kan langsung ready stock ya. Tapi kalau yang warnanya paling unik sendiri kan inden kan. Sampai mau beli satu kendaraan aja indennya bisa 2 bulan. Kenapa? Warna ini jarang Pak, istimewa, sehingga harus inden. Kalau yang ready stock banyak tuh warna standar aja. Begitu juga dengan jodoh. Ada jodoh ready stock, ada jodoh inden. Nah yang inden ini biasanya istimewa. Itu salah satu hikmahnya. Siapa tahu emang dia inden karena lagi mengkhatamkan Al-Quran. Dia berazam, ya Allah saya gak pengen nikah dulu sebelum khatam juz 30. Gak harus 30 juz kan. Sebelum khatam juz 30. Berapa lama? 15 tahun. Nah mungkin dia pengen hafal juz 30 juz. Mungkin dia pengen hafal 100 hadis. Mungkin dia pengen mapan dulu supaya bisa benar-benar membahagiakan dan menafkahi keluarga besar, bukan cuma istrinya tapi juga mertua dan segala macam. Kita emang akan dikasih oleh Allah pasangan yang istimewa, makanya inden. Sehingga kita bersabar, mudah-mudahan ada kebaikan. La'allahu khair wa ma indallahi khair. Mudah-mudahan di sini ada kebaikan, apa yang di sisi Allah lebih baik. Terus berhusnuzon. Ketemu-ketemu ternyata emang benar, wajar kalau kita inden, istimewa banget. Akhlaknya itu luar biasa. Itu yang dialami oleh Khadijah. Nikah, meninggal. Nikah lagi, meninggal lagi suaminya. Kenapa meninggal? Karena Allah lagi mempersiapkan seseorang yang mungkin pas suaminya meninggal, Nabi Muhammad masih kecil.
Tapi Khadijah disuruh punya keluarga dulu biar ada yang ngedampingin dia terjauh dari fitnah. Cuman gak boleh lama-lama, harus pergi karena mau digantiin oleh orang yang lebih istimewa, yaitu Muhammad SAW. Mungkin bagi Khadijah ketika suami pertamanya meninggal itu musibah, nikah lagi. Suami kedua meninggal, lebih musibah lagi. Udah gitu sendiri, sekian lama baru ketemu dengan orang yang paling istimewa. Gak ada manusia yang lebih istimewa daripada suaminya Khadijah, yaitu Rasulullah SAW. Allah punya rencana. Awalnya Khadijah menangis, yang kedua Khadijah menangis, tetapi setelah dia faham rahasia yang ketiga, mungkin dia akan mengatakan bahwa inilah yang terbaik untuk saya. Kalau saya tahu ini dari dulu, maka saya akan tahu bahwa Allah itu maha baik kepada saya. Ini artinya Allah punya rencana. Kurang baik apa suami kayak Rasulullah? Nih, mungkin kita yang berada di sebelah kanan ini lagi disiapin sama Allah untuk belajar akhlak dari Rasul, supaya nanti kalau ketemu yang di sebelah satu lagi, insya Allah kita benar-benar bisa membahagiakan dia seperti Rasul membahagiakan Khadijah atau Aisyah. By the way teman-teman, Rasulullah itu orangnya easy going loh. Ini akhlak suami ya. Ini jadi kayak apa, pengajian pernikahan nih. Suami yang soleh itu suami yang bisa membuat istri yang lagi bete ketawa. Itu suami soleh. Kan kenyataannya sekarang suami-suami bisa bikin istri yang lagi ketawa bete kan. Lagi happy-happynya, lagi jalan bareng, tiba-tiba ilfil gara-gara dia ngerusak suasana. Ucapannya nggak terjaga, sikapnya nggak terjaga gitu. Kalau Rasulullah itu terbalik. Istri yang lagi bete, lagi ilfil, lagi nggak nyaman, bisa dibikin happy, ketawa. Saking easy goingnya Rasulullah. Jadi no hard feeling terhadap istrinya. Kalau kita, Mama lupa ya dengan hadis-hadis Rasul, keluar semua dalil. Padahal Rasul pemilik dalil, tapi nggak ngeluarin dalil itu. Kita yang bukan pemilik dalil ngeluarin. Coba, kan agak-agak unik nih. Kalau kita kan dalilnya riwayat Bukhari, Muslim, atau siapa ya, pokoknya ada riwayat, saya lupa riwayat siapa gitu kan. Kalau Rasulullah kan nggak mungkin pakai ada tuh hadis riwayat Bukhari, kan nggak kan ya. Orang Rasul sendiri yang punya hadis. Jadi aku yang berbicara dan aku yang meriwayatkan lebih kuat daripada hadis Bukhari. Kita pakai hadis Bukhari aja udah bangga. Rasulullah nggak pakai hadis Bukhari loh, hadis sendiri. Nggak pakai Bukhari. Tapi ketika istrinya lagi bete, lagi sedih, lagi cemburu gitu, pernah nggak Nabi ngeluarin dalil? Enggak, Nabi nggak ngeluarin dalil, tapi nunjukin akhlak. Dalil itu disampaikan oleh Nabi ketika suasananya normal, lagi nyaman. Nabi mengajarkan istri yang soleh itu kayak gini. Tapi kalau lagi pada ada masalah, Nabi nggak pakai dalil, akhlak yang ditunjukin. Itulah sunnah Nabi SAW. Kita pas lagi ada masalah dikit sama teman, langsung browsing. Istri yang soleha, search, keluar hadis-hadisnya, langsung di forward, langsung di send ke pasangan kita. Mah tuh lihat tuh hadisnya sahih loh mah. Memangnya hadis istri doang, istrinya juga browsing. Suami yang penyabar, search, keluar hadisnya. Jadi lempar-lemparan dalil dan gak ada yang dapat hidayah. Harusnya terbalik. Kalau kita lagi punya masalah teman-teman dengan pasangan, carilah nasihat untuk menasihati diri kita. Jangan cari nasihat untuk menasihati orang lain. Karena kenyataannya saya sering diundang acara kayak taklim keluarga gitu. Terus kalau yang undangnya suami, dia suka request gini, Ustadz nanti boleh nggak materinya tentang istri yang solehah? Kan berarti dia nggak ngundang saya untuk mendengar nasihat kan? Tapi dia ngundang saya untuk memperdengarkan nasihat, bukan untuk mendengar nasihat. Istrinya juga gitu, Ustadz, ini materi bagus banget, tapi sayang suami saya nggak datang. Nah, kan? Artinya dia pengen mendapatkan nasihat buat orang lain. Padahal harusnya, alhamdulillah saya dengar ini, gak apa-apa suami saya nggak dengar. Yang penting saya memperbaiki diri saya dulu. Insya Allah nanti Allah akan memperbaiki pasangan. Nah, Rasulullah tuh nggak pernah gitu. Ada Aisyah cemburu keluar dalil, Aisyah cemburu keluar dalil, enggak. Rasulullah justru mencontohkan teladan easy going. Sering dengarkan cerita Aisyah ngambek. Udah, kalau kayak gini terus saya laporin nih ke ayah saya. Dia mau ngelaporin Rasul ke ayahnya Abu Bakar. Dia lupa ayahnya itu murid Rasul. Jadi kayak mau melaporkan gurunya, melaporkan kiainya kepada ayahnya. Padahal ayahnya adalah murid kiai tersebut. Saya laporin nih ke ayah saya, kata Rasulullah, aku antar ya, coba. Mau dilaporin diantar. Boleh, ya udah dianterin. Cet, nyalain kendaraan garasi. Dan by the way teman-teman, garasi Rasulullah itu asetnya kurang lebih 10 miliar ya. Nabi itu punya kendaraan untuk touring, punya kendaraan off-road, punya kendaraan yang untuk di dalam kota city car gitu.
Kalau touring, Nabi pakai kendaraan namanya onta. Dan tahu harga onta Nabi berapa? Paling murah 5 miliar. Jadi satu onta Qaswa Nabi itu bisa beli 3 Alphard. Namanya sih onta, tapi lebih mahal daripada Alphard. Terus kendaraan off-roadnya Nabi, kuda perang Nabi. Kudanya Pak Prabowo aja harganya 3 miliar ya. Apalagi kuda perang Nabi, lebih dari 3 miliar. Nah, city car Nabi namanya keledai. Itu untuk jalan dekat-dekat aja ke warung misalnya itu sih. Oke, keledai. Dan tiga-tiganya terparkir tuh di garasi Nabi. Jadi Nabi itu bukan orang miskin, tapi orang yang sederhana. Tidak menggunakan fasilitas hidup kecuali karena emang butuh yang bagus sekaligus ya sekalian, ya udah pakai yang bagus sekalian. Jangan tanggung. Jalan naik keledai berdua sama Aisyah. Ibarat bahasa kita mah naik motor berdua sama istri. Cari yang banyak polisi tidurnya. Kalau udah nikah nggak masalah ya. Wah, di sana banyak polisi tidur, bagus nih, jalan sama istrinya. Tapi sampai di rumah Abu Bakar kaget dan ngerasa nggak enak gitu. Kok Nabi yang datang, harusnya Abu Bakar yang dipanggil datang sendiri. Ya Rasulullah, kalau butuh apa-apa panggil aja biar saya yang datang, jangan Rasul ke rumah saya. Abu Bakar nggak ngomongin Aisyah sama sekali. Nabi yang diladeni sama Abu Bakar. Duduk Rasulullah, Abu Bakar, Aisyah. Ada apa ya Rasulullah? Terus Rasulullah melihat ke arah Aisyah, bilang, Aisyah, boleh nggak saya ngomong duluan? Coba, seorang Rasul, kekasih Allah, pemimpin semua manusia, malah minta izin ke istrinya pengen ngomong. Aisyah, boleh nggak saya ngomong duluan? Kata Aisyah, boleh, tapi jangan ngomong kecuali yang benar ya. Coba, ngomong kayak gitu Aisyah. Jangan bicara kecuali yang benar. Emang kapan Nabi berdusta? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu nggak pernah bohong. Semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengar komen dari Aisyah kayak gini, Abu Bakar marah, unlike langsung. Wah, nih Aisyah nih postingannya nggak benar nih. Aisyah hapus, jangan posting kayak gitu atau ganti aja captionnya, jangan gitu-gitu amat gitu. Di unlike sama Abu Bakar, hampir unfollow, kan bahaya kalau di unfollow. Kayaknya. Kata Abu Bakar, ya Aisyah, wahak gitu. Kenapa kamu mengatakan hal demikian kepada Rasulullah? Allah aja percaya kepada Aisyah. Siapa kamu nggak percaya kepada Rasul? Siapa kamu nggak percaya kepada Rasulullah? Didorong sama Abu Bakar, dorong gini. Langsung dibelain sama Rasulullah. Ya Abu Bakar, jangan sakiti istri saya. Kami nggak datang ke sini supaya kamu menyakiti istri saya. Marah-marah Rasulullah ke Abu Bakar. Terus Abu Bakar, ya Rasulullah maaf. Dibelain. Abu Bakar minta maaf, dibelain sama Rasulullah. Rasulullah lihat ke belakang. Aisyah, tuh lihat tuh, aku belain kamu kan? Mana dalil? Nggak ada dalil yang keluar sama sekali. Akhlak yang keluar, yang di display itu akhlak dulu. Nanti kalau udah tertarik dengan akhlak, dia masuk ke dalam outlet itu, baru ngomongin dalil. Aisyah, tuh aku belain kamu kan? Ya. Terus sekarang gimana kata Rasul? Udah kita pulang aja yuk, daripada orang itu ngamuk gitu. Pulang. Aisyah takut sama ayahnya, pulang dianterin lagi sama Rasulullah. Udah happy lagi tuh. Ternyata menyelesaikan masalah di antara kita itu dengan akhlak juga selesai. Kadang-kadang kan kita dikit-dikit keluar dalil, dikit-dikit keluar dalil, padahal bukan waktunya. Kita suka menggunakan istilah balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tapi Nabi sendiri nggak menyampaikan waktu itu. Kenapa? Baligh itu harus sampai ke hati, bukan cuma ngucapin. Kalau ngucapin namanya bukan balighu anni, tapi ucapkanlah dariku walaupun satu ayat. Kalau baligh, tabligh itu harus berkesan di hatinya. Berarti harus cari momen yang pas. Likulli maqamin maqal. Semua tempat itu ada teksnya. Itu disebut dengan bijaksana, wise, hikmah. Pulang seru-seruan lagi. Dan Nabi itu orangnya nggak kaku. Padahal Nabi paling soleh kan. Orang sesoleh Nabi ternyata nggak kaku. Terus siapa kita yang ngerasa lebih soleh daripada Nabi jadi kaku? Kenapa kita makin belajar sunnah makin kaku? Makin belajar ayat dan hadis makin susah senyum. Harusnya makin rajin belajar hadis makin rajin senyumnya. Baca satu hadis senyum. Kenapa? Nah, Nabi kan tersenyum. Ngelihat perbedaan pendapat, yang satu kunut, yang satu nggak kunut, senyumin aja. Jangan melihat yang kunut, marah. Orang yang kunut ngelihat yang nggak kunut, nggak sah. Saling meledek-ledekan. Padahal Nabi aja ngelihat perbedaan pendapat di antara sahabat, disenyumin. Bahkan ada sahabat yang agak-agak aneh gitu ibadahnya, disenyumin dulu baru dinasehatin. Kayak ada sahabat tuh sholatnya agak-agak heboh sendiri.
tutorial ala dia lah. Nabi sholat berjamaah, dia datang pengen makmum kan, terus Nabi udah ruku. Wah, Nabi udah ruku nih, dia masih di pintu masjid, langsung dia takbir, dia ruku, jalan sambil ruku. Kan terkenal adegan itu, namanya bakroh namanya, jalan. Makanya saya bilang sholat tutorial dia. Mana ada Nabi nyontohin jalan sambil ruku kan? Tapi seru juga gitu ya. Masuk ke shaf. Udah selesai sholat, dia curhat, Rasul, tadi saya sholatnya seru loh, kata dia. Hah, seru gimana? Saya sholatnya di depan pintu, takbir, terus ruku, terus jalan sambil ruku. Boleh nggak tuh Rasul? Baru udah kejadian, baru ngomong, boleh apa enggak? Nabi senyum. Ya udah, lain kali jangan diulang ya. Gitu doang komentarnya coba. Kalau kita kan, keluar semua dalil kan ya. Habis aja orang itu. Ah, sama aja udah hijrah juga disalah-salahin, tetap aja masuk neraka. Ah, mending nggak usah hijrah sekalian kan gitu. Ternyata Rasul nggak. Dia contohin akhlak senyum, wise, empati, tahu oh ini baru belajar. Kecuali orang yang sengaja ngelakuin itu baru dosa kan. Kalau ini kan baru belajar, baru belajar. Ada juga yang sholatnya nggak pernah dicontohin Nabi, tapi dia ngelakuin. Bilal kan, sholat apa? Syukur wudhu. Nabi ngelihat Bilal habis berwudhu sholat. Pas sudah selesai sholat, Nabi tanya, Bilal itu sholat apaan? Coba bayangin, Nabi nanya. Padahal Nabi kan yang ngerti agama, nanya ke Bilal. Bilal itu sholat apaan ya? Bilal bilang, sholat syukur wudhu. Bangga gitu. Oh, Nabi nggak komen tuh, senyum doang tuh. Coba bayangin, Bilal, lo nggak usah ngelakuin yang gua nggak ngajarin ya. Itu mah dasar segala macam keluar istilah. Enggak, Nabi mah. Karena Nabi tahu ibadah sunnah itu sifatnya mutlak. Mutlak itu artinya bebas. Karena ada sunnah yang muqayyad, ada sunnah yang mutlak. Kalau kita lebih dalamin lagi nih fikih agama, ada sunnah yang muqayyad itu udah diatur waktunya, hautunya. Waktunya misalnya kayak muqayyad itu tahajud, berarti malam. Kayak qabliyah, ba'diyah itu mengiringi sholat wajib. Tapi ada yang mutlak, bebas dilakuin kapan aja dan berapa rakaat pun bebas. Namanya juga mutlak, bebas. Nabi itu orang yang easy going dalam urusan rumah tangga, dalam urusan sama teman, empati, tahu banget orang lain tuh maunya apa. Saking empatinya Nabi, kadang-kadang Nabi itu jadi kayak ra'fah. Ra'fah itu gak enakan. Jadi kalau kita jadi orang yang gak enakan, insya Allah kita udah ngikutin akhlak sunnah Nabi. Gak enakan gimana? Kita lagi ngecengin satu cewek. Wah, ini istri soleha ideal banget nih, pasti nih bakalan jadi Khadijah dalam hidup saya nih. Tiba-tiba datang teman kita curhat, luar biasa ya, di kampus kita ada anak baru dan itu keren banget loh. Siapa itu yang kerudungnya kayak gitu, warna itu. Kan kita tadi udah ada hati ke dia, karena ngelihat teman kita juga mau, kita jadi rafah, nggak enakan. Aduh kasihan dia, udah dia aja duluan. Kita belakangan kalau dia gagal. Yang jelas nggak rebutan, apa segala macam, sampai rame main belakang, main sihir segala macam, nggak. Ini Rasulullah banget nih, orangnya rafah. Sama kayak Rasulullah ketika di rumah beliau ada tamu, lagi duduk di rumah, dikasih makan sama Nabi, minum, udah pokoknya makannya itu udah utuh, udah appetizernya udah, main course-nya udah, dessertnya udah, semuanya udah beres nih, nggak pulang-pulang. Rasulullah bingung, ngeliat jam, nggak ngerti jam berapa ya sekarang kalau bahasa kita ya, artinya kan udah malam, nggak pernah. Oh baru jam 10 ya Rasulullah. Oh ya. Ada yang mau ditanyain lagi? Ada ya Rasulullah. Terus aja gitu. Nabi pengen istirahat. Mereka nggak tahu supaya segera pulang. Nabi nggak enak mau nyuruh mereka pulang. Gimana ya cara nyuruh mereka pulang? Istri udah kasihan nunggu di dalam, kok suami nggak masuk-masuk. Akhirnya turun ayat loh. Allah yang negur mereka. Kalau nggak salah di surat Al-Ahzab apa surat An-Nur gitu. Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian datang ke rumah Nabi, lalu kalian sudah selesai makan, maka pulanglah. Karena itu akan menyulitkan Nabi SAW. Turun ayat, suruh mereka pulang. Pas turun ayat, Nabi kan nggak boleh nggak menyampaikan ayat. Kalau ada ayat harus dibacain. Kata Nabi, Alhamdulillah udah turun ayat, kata Nabi. Oh Masya Allah, ayat apa ya Rasul? Sahabatnya kegeeran gitu kan. Baca-baca ya Rasul, kita pengen mendengar. Wah bagus nih, ada materi baru nih gitu ya. Pas bacain, kalau kalian datang ke rumah Nabi disuruh makan, makanlah. Kalau sudah selesai makan, maka pulanglah. Jangan berlama-lama. Konteks ayatnya tuh jangan berlama-lama. Oh, itu maksudnya pulang. Coba. Rasulullah tuh gitu. Sampai Allah terlibat karena Rasulullah itu ra'fatun, orang yang sangat nggak enakan.
saking nggak enakannya tuh kadang-kadang sering menyulitkan diri sendiri. Pernah nggak sih kita nggak enakan jadi menyulitkan diri kita sendiri? Itu Rasulullah banget. Pulang dari taklim, ngeliat teman ada yang jalan kaki, rumah kita mungkin di timur. Saya tanya sama dia, mau kemana? Mau pulang? Nggak ada kendaraan nggak? Ya udah ikut saya aja. Ya udah ikut. Ternyata rumahnya di barat. Jadi kita ke tempat yang lebih jauh. Ya kita nggak akan cari-cari alasan nganterin. Pas sampai sana pulangnya jadi telat sendiri. Mungkin karena kita nggak ngerasa nggak enakan sama dia, kita bantu. Ini hal-hal yang disebut dengan ro'fa. Nggak enakan dengan pasangan. Rasulullah tuh pernah nggak enakan sama istri. Gimana nggak enakannya? Nabi satu pagi lapar, belum makan dari subuh. Pergi ke dapur, buka-buka gitu. Buka panci, buka segala macam, lihat nggak ada isi. Aisyah belum masak. Lagi buka-buka kayak gitu di dapur, tiba-tiba Aisyah lewat. Aisyah nongol nih. Pas Aisyah lewat, Nabi langsung bilang, Aisyah saya puasa loh hari ini. Coba gimana Rasulullah? Gak pengen bikin Aisyah salah tingkah dan merasa gak nyaman karena belum masak untuk Rasulullah dan Rasulullah lapar. Jadi kan Aisyah jadi gak enak hati tuh. Untuk membuat Aisyah tetap nyaman, Rasulullah bilang, Aisyah saya puasa loh hari ini. Oh gitu, ya udah sekalian saya gak masak. Padahal Nabi tadi tuh gak ada niat puasa loh. Kan puasa sunnah gak harus niat dari awal kan. Boleh niat belakangan selama belum makan apa-apa. Jangan sampai niatnya udah minum kopi, udah makan pempek, baru saya puasa aja deh. Tapi pempeknya udah habis berapa kapal selam misalnya. Nah ini Rasulullah tuh gak enak hati kepada istrinya. Sampai bikin istrinya nyaman. Jadi kalau kita pulang ke rumah, di rumah makanannya apa aja, alhamdulillah enak banget. Mama pintar banget sih masak. Kapan masaknya? Oh tadi bibi yang masak. Oh iya gak apa-apa. Maka tetap makan sama, dengan menghargai yang masaknya. Nabi kan pernah diundang ke rumah seseorang, undangan untuk have lunch gitu kan, makan siang. Dianggap itu kayak selamatan, acara besar. Datang Nabi sama sahabat. Ternyata yang undangnya orang miskin. Terus pas sampai ke dalam rumah mau makan, dihidangkan satu roti yang keras namanya qadid. Qadid itu roti kalau dimakan harus dicelupin ke air baru bisa dimakan, soalnya keras banget. Nabi duduk, dihidangin qadid. Nabi nunggu, kirain habis qadid nanti bakalan datang kayak susu, selai, daging, segala macam. Ini kan baru datang satu menu nih. Ditunggu lama nggak datang-datang. Terus kata tuan rumahnya, Rasulullah silakan. Oh iya, Nabi heran ternyata makanannya itu doang tuh. Tapi ngundang orang kan agak-agak gimana gitu nih sahabatnya. Kenapa ngundang Rasul padahal dia nggak punya apa-apa di rumah? Karena mereka tahu makanan yang dimakan Rasul itu berkah. Dan mereka mengharapkan keberkahan itu. Nabi terus bilang ada cuka gitu. Bukan ada cuka, ada jadi makan pempek ya. Kayaknya nih ceritanya di Palembang nih. Ada lauk gitu. Nabi tanya lauk. Oh nggak ada Rasul, cuma ada cuka kata dia. Oh dihidangkanlah cuka. Cuka terus agak-agak pedas gitu. Dihidangkan cuka. Nabi ngelihat cuma cuka. Akhirnya Nabi colek tuh roti, Nabi sobek tuh roti, dicolek ke cuka, dimakan. Dan Nabi mengatakan sebaik-baik lauk itu cuka. Tapi kalau di Palembang orang ngerti kali ya, emang sebaik-baik lauk adalah cuka. Kalau di luar Palembang orang nggak ngerti itu. Saya salah contoh Kalau di luar Palembang orang nganggap cuka itu sesuatu yang nggak enak, kecuali sedikit doang untuk makan bakso atau cuanki atau apalah. Tapi kalau di Palembang itu emang sebaik-baik lauk sih. Nah di Arab itu cuka biasanya makanan orang miskin banget yang nggak ada makanan lain gitu. Di Arab ya, di Arab. Kalau di Palembang cuka itu makanan favorit orang kaya sih. Orang kaya yang masih jomblo. Tetap aja. Nah teman-teman, saking gak enakan Nabi itu kayak gitu, sampai memuji makanan. Jadi kalau kita dikasih cuman garam sebaik-baik lauk gitu, garam loh mah gitu. Papa senang makan garam, senang makan saya pernah di rumah istri nggak masak, akhirnya saya goreng telur sama pakai cabai rawit. Pas istri bilang, aduh kasihan suamiku nggak dimasakin, maaf ya baru pulang dan segala macam. Enggak, mah tahu nggak? Tapi kita manggilnya bukan mah ya, adalah pokoknya panggilan tertentu. Mah tahu nggak? Dulu aku waktu kecil masakan yang paling aku suka itu
nasi terus sama garam sama cabai, itu udah nikmat banget, dunia milik sendiri gitu. Oh gitu, oh ya udah lanjutin aja. Makan sendiri, cuman jangan sering-sering ya, sekali-kali aja kayak gitu. Pernah juga Nabi lagi duduk sama istrinya, lagi berdua gitu. Nabi ngeliatin aja wajah istrinya gitu kan melihat wajah pasangan itu pahalanya kayak sholat 2 rakaat kan ya. Jadi kalau teman-teman nanti udah nikah mau dapat pahala sholat, duduk aja gini, rempong lalu lalang gitu, diliatin aja. Ngapain sih ngeliat orang kayak gitu? Saya heran, baru pertama ngeliat ada bidadari nginjak kakinya di bumi. Wah, nah, jalan ngeliatin. Nabi lagi duduk sama Aisyah, habis Aisyah tuh masak seharian. Dan Aisyah tuh terkenal istri Nabi yang gak terlalu pintar masak. Siapa istri Nabi yang pintar masak? Ummu Salamah. Sampai dia punya brand sendiri, Ummu Salamah Cake gitu. Saking terkenal pinter masak ya, pokoknya kalau masakan Ummu Salamah semua orang doyan. Kan sampai ada adegan Aisyah lagi bikin acara kayak dinner gitu, terus Ummu Salamah ngirim masakan, dilempar kan masakannya sama Aisyah. Kalau istri Nabi yang lain ngirim masakan mungkin nggak akan dilempar, soalnya sama nih kualitasnya. Tapi kalau Ummu Salamah, ini masakan Aisyah siapa yang makan? Kalau Ummu Salamah udah ngirim makanan. Nah waktu itu Aisyah habis rempong seharian bikin kue. Jadi kayak kue lebaran gitu dibikin sama Aisyah, banyak tepungnya di atas, kayak ada gula yang salju gitu. Udah seharian selesai makan bikin kue, Rasul makan sama Aisyah sambil cerita-cerita yang lucu-lucu, yang seru-seru gitu. Tiba-tiba ada istri Nabi yang lain yang paling senior ngetuk pintu. Siapa istri Nabi yang paling senior? Berinisial S, Saudah. Usianya udah 60 tahun lebih. Saudah datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah by the way, Saudah itu emang satu geng sama Aisyah. Karena istri Nabi itu punya 2 geng. Ada geng Aisyah, ada geng Sofia. Sofia itu istri Nabi yang orang Yahudi itu. Geng Aisyah itu isinya Aisyah, Saudah, Hafsah. Itu geng Aisyah. Kalau geng Sofia, Ummu Salamah, Maria, nanti ada nama-nama keren-keren gitu. Sofia itu bedanya sama Aisyah cuma setahun. Aisyah 16 tahun pas Nabi wafat, 19 tahun, Sofia itu 20 tahun. Jadi baru lulus SMA gitu. Datang nih Saudah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Duduklah Saudah di antara Nabi, Aisyah, Saudah. Kata Aisyah, Saudah, saya habis masak loh. Mana? Oh ya, Saudah rasain deh, enak deh. Kata Rasul juga enak. Ah malas, gua kenyang gitu kata Saudah. Saudah, ini nggak ngenyangin, satu aja, menghargai saya yang udah capek masak dari pagi. Aisyah, saya lagi males gitu. Saudah, satu aja coba menghargai saya. Aisyah, males tau nggak sih? Nih rame nih 2 cewek ini nih berdua. Akhirnya Aisyah kayak ngerasa kurang dihargai. Aisyah bilang, Saudah, kalau kamu nggak ngerasain ini, nggak mau coba, saya lemparin nih tepung ke wajah kamu. Mulai nih, agak-agak main kasar ya. Kata Saudah, sok, kalau bahasa Sunda sok tuh apa? Coba aja gitu. Apa? Laju. Sok itulah pokoknya. Coba gitu. Saya lemparin nih tepung ke wajah kamu. Coba kata Aisyah, Saudah. Bener, diambil tepung dilemparin ke wajah Saudah. Tiba-tiba jadi kayak tren tubusan kan. Wah, apa nih wajahnya kok jadi kayak zombie gitu. Terus Saudah ngerasa dilemparin wajahnya dengan tepung, kan ngerasa nggak enak gitu. Ngelihat ke arah Rasulullah ngasih kode, maksudnya balesin gitu. Disuruh balas. Saudah dapat lampu hijau dari Nabi, ngambil tepung dilemparin ke Aisyah. Lemparan tepung sampai jadi benar-benar putih, dua-duanya aneh gitu, kayak pantomin gitu, kayak badut. Tiba-tiba lagi lemparan seru-seruan kayak gitu, terdengar suara jawara Quraisy ketuk pintu. Assalamualaikum, suara Umar. Langsung ngacir 2 orang cewek ini masuk ke kamar, lari langsung mendengar suara Umar. Waalaikumsalam kata Nabi, dibukain pintu sama Nabi, duduklah Umar masuk ke dalam rumah, melihat rumah Nabi kayak kapal pecah gitu, berantakan. Umar gak berani komen, like aja deh daripada komen. Gak usah di komen ya, udah like aja. Banyak gini tepung gitu berantakan. Umar diem, Nabi senyum-senyum. Umar nanya, Rasul kenapa sih senyum-senyum? Kata Nabi, itu tuh lucu 2 cewek gitu. Kenapa? Mereka tadi habis lemparan tepung, makanya ini berantakan. Begitu dengar suara kamu, langsung lari, takut sama kamu.
Umar merasa nggak enak hati. Harusnya mereka takut ke Rasul, bukan kepada Umar. Umar teriak, 2 orang cewek gitu kata Umar. Kalian takut kepada Umar bin Khattab tapi nggak takut kepada Rasulullah, kata Umar. Mereka menjawab dalam kamar, ya soalnya kamu Umar ghalidun syadid, cowok yang keras lagi kasar, sedangkan Rasulullah itu lembut dan baik hati. Baru Umar senyum, oh ya udah kalau gitu senyum-senyum. Ini rumah tangga Nabi, coba menyelesaikan masalah bukan pakai dalil, pakai akhlak, easy going, dibikin dua-duanya nyantai, nyaman, nggak? Oh ini mubazir nih, kan mubazir itu saudara setan, nggak kan nanti bisa dibersihin lagi. Dan kita nggak tahu konteks adegan sejarah itu ya, sehingga kita nggak bisa menjudge sejarah. Jangan pernah menjudge sejarah karena kita nggak hadir waktu itu. Kita hanya bisa mengambil inspirasi. Kalau kadang-kadang ada orang yang mengatakan, oh itu kenapa kayak gitu? Kan dia nggak tahu kondisi yang sebenarnya. Kita hanya bisa mengambil pelajaran dari sejarah itu. Intinya teman-teman, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan yang gak jelas tadi ini. Tentang kebesaran Allah yang menggerakkan hati orang banyak. Jadi kalau orang banyak bisa digerakin hatinya, apalagi cuman satu orang. Terus tentang alur hidup kita itu ditentukan oleh Allah. Terus yang terakhir juga tentang akhlak itu adalah bingkai segala kebaikan. Dalil tanpa akhlak itu pahit rasanya. Jadi bukan bikin orang nyaman, malah bikin orang menjauh. Walaupun dalil itu benar, Al-Quran benar, hadis benar, tapi kalau nggak dibingkai sama akhlak, itu bikin orang jauh. Makanya teman-teman yang sekarang lagi belajar berhijrah, jangan hanya menunjukkan setelah kita berhijrah rajin sholat, itu bagus, tapi itu pribadi. Orang nggak perlu tahu. Jangan menunjukkan bahwa kalau kita udah hijrah itu udah banyak ngomongin ayat, hadis, pinter, share gitu, broadcast ke teman-teman. Bukan itu yang kita display setelah hijrah. Tunjukkan bahwa hijrah itu emang lebih baik dengan cara kita mendisplay akhlak kita lebih baik sekarang daripada yang dulu. Sehingga ayah kita, ibu kita ngomong, si abang tuh kenapa ya? Saya sekarang takjub ngeliat dia udah berubah, baik banget sama orang tua. Kalau orang tua ngomong diam, senyum, bantuin ibunya, nggak pernah lagi bantah, teriak-teriak, membentak. Dia sekarang belajar di mana ya? Akhirnya orang tuanya justru merasa takjub dan berharap lebih banyak anak yang hijrah kayak anaknya ini. Gitu juga teman kita, gitu juga tetangga kita, gitu juga calon mertua kita. Maksudnya gitu. Jadi setelah kita berhijrah, jangan banyak pakai dalil, Pak. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Bukan itu nomor satu. Itu yang kita display justru akhlak dulu. Nanti kalau akhlaknya udah membuat orang respect, secara wajar, secara bertahap kita ngomongin sesungguhnya Allah berfirman, Rasulullah bersabda, bertahap, nggak bisa sekaligus. Makanya tunjukkan bahwa Islam itu memang sebaik-baik syariat lewat akhlak, bukan lewat debat. Apalagi debatnya di sosmed, nggak enak banget. Dua-duanya nggak benar, dua-duanya saling merasa paling benar gitu. Padahal dua-duanya nggak pakai dalil dengan tepat. Jadi tunjukkan Islam itu baik, Islam itu rahmatan lil alamin, justru lewat akhlak. Anak muda yang udah berhijrah, jangan sampai menjadi terkesan kayak eksklusif, merasa dirinya paling baik di antara manusia. Justru harusnya setelah dia berhijrah menjadi orang yang paling bermanfaat buat teman-temannya. Kalau ada temannya yang sakit, dia yang pertama menjenguk. Kalau temannya ada masalah, dia yang pertama nolongin. Kalau nggak bisa nolong, minimal dia ngeling ke orang yang mampu menolong. Dia tetap bantu. Jadilah orang yang membingkai Islam kita dengan akhlak. Mudah-mudahan ini bisa memberikan dakwah walaupun gak banyak bicara kepada orang lain. Jadi tetap belajar taat kepada Allah, tapi gak usah khawatir. Taat kepada Allah itu gak menghalangi kita dari serunya kehidupan anak muda. Syaratnya cuma satu, jangan melanggar syariat. Itu doang. Kalau gak melanggar, apakah bisa tetap seru? Bisa banget. Bisa banget. Dan kita kan seneng main lah ya. Dan permainan kita insya Allah gak melanggar syariat kok. Bahkan saya punya kumpulan hadis namanya hadis-hadis main. Hadis off-road tadi, hadis touring, hadis hiking. Nabi itu senang hiking loh. Salah satu gunung yang Nabi senang itu Gunung Uhud. Naik ke atas gunung, terus touring ke Jabal Jamdan. Banyak banget hadis, termasuk Nabi ngadain kayak kontes antara masjid ke masjid. Kalau dulu kontes berkuda, kalau sekarang mungkin BMX, skate atau apalah. Pokoknya kontes gitu, kompetisi. Dan itu semuanya tetap seru walaupun tidak melanggar syariat. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan jadi booster, penyemangat buat kita beramal solih, terutama penyemangat buat kita untuk segera menghalalkan si dia. Barakallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallahu khair kepada Ustadz Hanan Attaqi ya, yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Bagaimana teman-teman, apakah masih kurang? Ya, silahkan datang nanti malam di Masjid At-Taqwa ya. Insya Allah ba'da Isya di Masjid At-Taqwa nanti akan diadakan juga kajian Ustadz Hanan. Dan di Unsri Indralaya besok pagi itu dikhususkan untuk mahasiswa Unsri ya. Jadi yang untuk umum itu malam ini ba'da Isya di Masjid At-Taqwa. Oke. Mungkin cukup sekian kajian kita pada hari ini. Saya baik untuk mengetahui ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ustadz Hanan, bisa follow di Instagram Ustadz di @hanan_attaqi ataupun bisa di @pemuda_hijrah. Banyak main, banyak manfaat, banyak pahala, dan sedikit dosa. Atau jika dari teman-teman ingin mengetahui kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Masjid Al-Aqobah 1 PT Pusri Palembang, bisa follow di Instagram @ajmipusriplg. Di situ nanti kita akan memberikan info-info terkait kegiatan-kegiatan yang ada di Pusri Palembang. Dan kami dari tim panitia ya, ada 100 CD, ada 100 CD yang dijual, itu yang berisi murotal Ustadz Hanan. Dan sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ustadz Hanan Attaqi. Teman-teman sekalian, yuk kita tutup dengan doa dulu biar pertemuan kita diberkahi oleh Allah. Kita nggak tahu, mungkin salah satu di antara kita di sini ada yang doanya diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan dengan asbab aminnya dia, doa-doa kita semuanya diijabah oleh Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن يا ربنا لك الحمد ولك الشكر يا الله لك الحمد ولك الشكر يا كريم لك الحمد ولك الشكر يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, Tuhan kami serahkan diri dan hidup kami kepada Engkau ya Allah. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Duhai Tuhan, pemilik alam semesta, Engkau maha tinggi sedangkan kami rendah di hadapan-Mu ya Allah. Engkau maha mulia sedangkan kami hina di hadapan-Mu ya Allah. Engkau maha suci sedangkan kami penuh aib dan cela di hadapan-Mu ya Allah. Engkau maha tahu sedangkan kami bodoh di hadapan-Mu ya Allah.
Engkau maha kaya sedangkan kami fakir di hadapan-Mu ya Allah. Engkau maha perkasa sedangkan kami lemah tidak berdaya di hadapan-Mu ya Allah. Siapalah kami ini ya Allah? Hanya makhluk yang bahkan dari awal kejadiannya semuanya telah Engkau atur dalam kebesaran dan kekuasaan-Mu ya Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari-Mu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Cukup Engkau bagi kami ya Allah. Janganlah Engkau berpaling dari kami ya Allah. Siapakah lagi yang bisa memberikan kami kebaikan-kebaikan hidup jika Engkau telah berpaling dari kami ya Allah? Siapa yang bisa mengampuni dosa-dosa kami yang menggunung jika Engkau tidak mengampuninya ya Allah? Siapakah lagi yang bisa menolong kami, memberi jalan keluar dalam setiap masalah kami jika Engkau telah menutupnya ya Allah? Janganlah Engkau palingkan wajah-Mu dari kami ya Allah. Pandangilah kami ya Allah. Pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Kasih sayang-Mu yang lebih luas daripada kemarahan-Mu ya Allah. Kebaikan-Mu lebih besar daripada murka-Mu ya Allah. Janganlah Engkau menebus setiap dosa-dosa kami di masa lalu dengan keburukan-keburukan hidup kami di masa yang akan datang. Janganlah Engkau menukar keburukan-keburukan kami di masa lalu dengan musibah-musibah yang akan kami hadapi di masa yang akan datang. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Di antara kami mungkin pernah melakukan dosa besar berkali-kali dalam hidup kami ya Allah. Tapi kami ingin berubah. Kami ingin memperbaiki diri. Kami ingin kembali kepadamu. Karena akhirnya kami sadar tidak ada kebaikan dan kebahagiaan kecuali ketika kami dekat kepadamu ya Allah. Dulu kami pernah salah berpikir. Kebahagiaan dicari dengan cara menjauh darimu. Kesenangan didapatkan dengan cara meninggalkanmu. Ternyata semua itu sia-sia ya Allah. Pada akhirnya hanya dengan cara kembali kepadamu kami mendapatkan apa yang kami cari ya Allah. Tuntunlah hati kami ya Allah. Bimbinglah langkah hidup kami ya Allah. Agar selalu tetap berada di jalan-Mu sampai bertemu dengan-Mu dalam keadaan Engkau ridho kepada kami ya Allah. Ilahana, ampunkan dosa ayah ibu kami ya Allah. Maafkanlah kami yang sering durhaka kepada ibu kami ya Allah. Kami sering mengecewakan ibu kami ya Allah. Kami sering berkata-kata kasar di hadapan ibu kami, berteriak membentak ibu kami. Padahal sejak kecil ibu kami selalu berkata lembut kepada kami, memanggil kami dengan panggilan yang baik, menyayangi kami sepenuh hati, menjaga kami bahkan dari gigitan satu nyamuk sekalipun ya Allah. Ayah kami berjuang, berkorban, memberikan semua yang dia punya untuk membahagiakan kami. Tidak pernah mengeluh sekalipun dalam membesarkan kami. Tidak pernah ibu kami mengeluh ketika mengandung kami 9 bulan dalam keadaan payah. Melahirkan kami dengan taruhan nyawa, menyusui kami selama 2 tahun, membesarkan kami, mendidik kami. Ayah kami yang mencari nafkah untuk kami, keduanya tidak pernah mengeluh ya Allah. Tapi begitu kami menjadi dewasa, justru kami sering mengeluh dalam menjaga keduanya. Kami sering mengeluh dalam membahagiakan keduanya. Padahal keduanya tidak menuntut banyak dari kami. Kami sering menolak telepon dari ayah ibu kami dengan alasan sibuk. Kami sering meninggalkan kedua orang tua kami dengan alasan tidak punya waktu. Tetapi kami punya waktu untuk main, untuk orang-orang yang mungkin tidak terlalu banyak berjasa dalam hidup kami. Ampunkanlah kedurhakaan kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ajarkan kami bagaimana cara berbakti kepada keduanya, karena keduanya lah pintu surga bagi kami ya Allah. Rabbana, bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia. Bantulah saudara-saudara kami yang terzalimi di Palestina.
di Suriah, di Rohingya. Kembalikanlah Masjidil Aqsa ke tangan kaum muslimin ya Allah. Duhai Tuhan kami, jadikanlah negeri kami tercinta ini Indonesia baladan aminan, negeri yang aman. Berilah petunjuk-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami. Bimbinglah ulama-ulama kami dan satukanlah bangsa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.